wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gimana kalian Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan irfan. Irfan kalau di masyarakat kita secara umum disebut dengan tasawuf, yaitu belajar mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang tauhid dan manusia sempurna. Kita malam ini masih akan berbicara tentang manusia sempurna. Mari kita masuk ke screen untuk melihat kelanjutan pelajaran kita. Jadi pertemuan yang lalu adalah sampai di sini, ya, yaitu berkaitan dengan cara mencapai kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk pada judul kecil baru, subjudul Ma'rifatun Nafs, yang merupakan jalan syariat Islam. Jadi artinya ini bukan hanya jalannya yang diperdengarkan atau yang diperkenalkan oleh para sufi, para urafa, para ahli irfan, tapi berdasarkan buku ini adalah merupakan jalan syariat Islam. Artinya bahwa tujuan daripada syariat Islam, muara daripada syariat Islam, semuanya adalah menuju kepada kesempurnaan manusia, seperti yang disampaikan sebelumnya. Dan ini juga kalau kita bahas secara filosofis, filsafat juga begitu, irfan juga seperti itu. Kenapa? Karena memang dalam kehidupan kita ini, ya faktor yang sangat penting adalah manusia. Kalau kita manusia tidak ada, agama juga tidak ada. Kalau kita tidak, manusia tidak akan ada. Bahkan Allah tidak menciptakan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta karena manusia. Dan manusia bertingkat-tingkat, maka ada manusia yang paling baik, terbaik, yang namanya Ahmad. Maka Allah menciptakan alam semesta karena Ahmad itu. Jadi kuncinya adalah manusia adalah merupakan pusat gravitasi penciptaan. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad karramna bani Adam, kami memuliakan anak cucu Adam. Sekarang kita masuk pada Ma'rifatun Nafs sebagai jalan syariat Islam. Jalan syariat Islam dalam meraih kesempurnaan dan kebahagiaan insani. Jadi jalannya syariat itu yang kita lakukan secara tubuh seperti sholat, itu kan harus dilakoni, diperbuat secara tubuh, diamalkan. Puasa, kemudian apalagi haji, umroh, itu adalah diperbuat oleh tubuh kita. Zakat melalui harta benda kita. Jadi yang namanya syariat Islam itu adalah tujuannya, muaranya adalah kepada jiwa sebetulnya, berdasarkan judul ini. Jadi tujuannya adalah ma'rifat kepada Tuhan, kepada Allah. Ya. Jadi jalan syariat Islam dalam meraih kesempurnaan dan kebahagiaan insani adalah ma'rifat kepada Allah, kepada Tuhan. Dengan jalan atau melalui ma'rifat kepada diri sendiri, nafs. Ya. Jadi ma'rifat kepada Tuhan, kepada Allah adalah dengan melalui ma'rifat kepada diri sendiri. Ma'rifatun nafs. Ma'rifatullah adalah dengan ma'rifatullah. Ini terkenal, sudah berkali-kali kita angkat hadisnya. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbah. Man arafa nafsah, siapa yang mengenal nafs dirinya, faqad arafa rabbah, dia mengenal Tuhannya. Jalan ini merupakan jalan yang paling dekat. Ya, jadi jalan ini merupakan jalan yang paling dekat. Dan sempurna hasilnya. Jadi hasilnya sempurna. Ya, jalan ini kenapa merupakan paling dekat? Karena kepada diri kita sendiri. Cuma dengan catatan Bapak Ibu sekalian, justru karena saking dekatnya, banyak orang lupa pada dirinya. Kan biasanya kalau dekat sekali kepada kita, kita lupa. Ya, manusia itu cenderung ingat yang jauh dari dirinya. Sehingga kita biasa dengarkan pepatah Melayu mengatakan bahwa semut mati di seberang lautan
nampak. Tetapi gajah mati di pelupuk mata tidak nampak. Nah, itu kan sebetulnya adalah perumpamaan yang sangat bagus. Bahwa manusia itu cenderung memperhatikan yang jauh, bahkan yang kecil pun itu dia perhatikan. Kalau orang lain dia perhatikan. Kalau dirinya sendiri tidak diperhatikan. Nah, sedangkan penjelasan ini mengatakan bahwa jalan yang paling dekat dan paling sempurna hasilnya di dalam mencapai derajat insan kamil adalah makrifat kepada diri. Karena dengan makrifat kepada diri, hakikatnya makrifat kepada Allah. Karena diri kita itu, seperti kata Ibnu Arabi dan biasa kita kutip di sini, adalah seperti cermin yang bening. Kalau kita perhatikan kepada diri, artinya kita berusaha mengenali diri kita, bahwa diri kita adalah cermin yang bening, baru kemudian kita berusaha untuk membersihkannya, menghilangkan noda-noda hitamnya, menghilangkan kotoran-kotorannya, hijab-hijabnya. Begitu kotoran-kotoran, hijab-hijab telah berhasil kita hilangkan, ternyata menjadi kaca yang bening, dan begitu kita lihat, ya wajah Allah ada di sana. Cermin hati kita, tetapi yang ada di sana adalah pantulan daripada wajah Allah. Itulah makna ma'rifatun nafs, ma'rifatullah. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal nafs dirinya, dia mengenal Tuhannya. Ingat, kata diri itu tidak terbatas pada jiwa saya sebetulnya, tetapi intinya nanti, puncaknya nanti adalah pada jiwa. Jalan ini merupakan jalan yang paling dekat dan sempurna, hasilnya paling kuat dan kokoh dalam membangun dan membentuk manusia menjadi manusia sempurna. Jadi kalau kita ingin menjadikan manusia menjadi manusia sempurna, ya, jadi membentuk manusia menjadi manusia paripurna, manusia sempurna, ya jalannya adalah ma'rifat kepada nafs. Inilah yang paling dekat, kata penjelasan ini, merupakan jalan yang paling dekat dan hasilnya paling sempurna. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian, inilah yang menyebabkan kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kenapa tidak memperhatikan. Dan ini juga kita temukan dua kali muncul dalam Al-Quran. Kata-kata Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, keadaan suatu kaum, kalau tidak dirubah, dimulai dari merubah nafs-nafsnya masing-masing. Ya, coba kita misalnya melihat surat Al-Anfal. Ini ada di surat Al-Anfal, ada juga di dalam surat Ar-Ra'du, surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13. Kita lihat surat Al-Anfal dulu, surat 8. Ya. Surat 8, ya ini. Ya, ini sudah ada 53. Nah, kita mulai dari sini. Kita mulai dari ayat 52. Allah berbicara kepada kita tentang apa yang menyebabkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu rusak. Nah, ini yang dibicarakan. Allah berfirman, kada'bi. Ka di sini seperti, da'bi keadaan. Seperti keadaannya keluarga Fir'aun ataukah pengikut-pengikut Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka. Maksudnya orang-orang sebelum Fir'aun, tentu juga setelahnya juga mempunyai penyakit yang sama sehingga menjadi Fir'aun, menjadi angkuh, menjadi menyebut dirinya sebagai Tuhan. Apa penyebabnya kata ayat ini? Kafaru bi ayatillah. Permulaannya awalnya adalah kafaru, mengingkari, menutup diri bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah. Siapakah ayat Allah yang datang yang diberikan kepadanya? Itu Nabi Musa. Nabi Musa dan Harun itu adalah ayat-ayat Allah. Kelihatannya manusia tapi ayat Allah. Taurat itu ada dalam diri Nabi Musa. Maka Taurat dan Nabi Musa adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga Taurat dan Nabi Musa adalah satu kesatuan. Nah, kafaru bi ayatillah. Mereka mengingkari, menutup diri terhadap ayat-ayat Allah. Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, fa'akhadahum, ingat tadi pembahasan kita tadi sore surat Fussilat ayat 53 juga yang mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq, hatta yatabayyana lahu annahul haq min rabbihim. Jadi kafaru bi ayatillah. Sehingga apa yang terjadi? Fa'akhadahumullahu bidzunubihim. Jadi
karena perbuatan kafaru ini adalah kata kerja verb. Lalu kemudian Allah mengatakan fa'akhadhakumullah, Allah menimpakan kepada mereka. Ya. Allah memberikan hukuman kepada mereka bidzunubihim, akibat perbuatan dosa mereka. Jadi hukuman yang Allah berikan kepada manusia adalah akibat dari perbuatan menutup diri terhadap ayat Allah, menutup diri terhadap kebenaran. Maka fa'akhadahumullah bidzunubihim. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Allah itu sangat kuat, dia maha kuat. Karenanya mampu melakukan apapun juga. Syadidul iqab, dan juga sangat keras iqab, siksaannya. Qawiyyun syadidul iqab. Sangat-sangat keras al-iqab, akibat, yaitu hukuman yang diberikan kepada hambanya yang berbuat salah, kafar tadi. Baru kemudian dalikah, yang demikian itu, yaitu Fir'aun dan orang-orang sebelum atau sesudahnya. Bi'annallaha, karena Allah SWT lam yaku, jadi perbuatan mereka dulu, jadi perbuatan kita dulu di sini tadi, kafaru ini perbuatan manusia. Baru kemudian muncul fa'akhadahum. Ya. Jadi kafaru ini perbuatan manusia, ini perbuatan Allah. Jadi kalau manusia melakukan perbuatan menutup hatinya, menutup diri terhadap ayat Allah, maka fa'akhadahumullah, Allah menimpakan kepadanya dzunub, dosa-dosa, akibat daripada perbuatannya. Baru kemudian zalikah, yang demikian itu. Bi'annallaha, karena sesungguhnya Allah iyaku mugayyiran, kan mengubah. Allah tidak akan mengubah nikmatan. Nikmat an amaha, yang Allah anugerahkannya ala qaumin, kepada satu kaum, hatta yugayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu mengubah apa? Bi anfusihim, yang ada pada nafsu-nafsu mereka. Jadi ini udah ada kata-kata mugayyiran, ni'matahan. Apa itu nikmatan? Ya. Nikmatan itu jemaah sekalian adalah wilayah kenabian. Wilayah ini atau wilayah ilahiyah yang diteruskan oleh para nabi rasul sampai akhir zaman. Ini adalah kalau kita berpegang ke sini namanya hablullah, hablum minallah. Wa tasum bihablillah, itu hablullah. Berpegang teguhlah kepada tali. Tali apa itu? Tali wilayah yang membentang dari Allah turun kepada Adam, Adam kepada Nabi Idris, Idris kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh kepada Nabi Hud, dan seterusnya sampai kepada Al-Mahdi Al-Muntazar di akhir zaman. Itu satu mata rantai, satu tali yang tidak bisa putus. Nah, kita bisa berpegang di sana. Cara berpegang di sana melalui ustadz ulama yang kita akui juga berpegang kepada tali itu. Karena tali itu dipegang, yang terakhir adalah Imam Mahdi. Kemudian orang-orang lain masuk itu harus berpegang ke situ juga. Ya. Imam yang ke-12 ini kemudian diwakili oleh para ulama-ulama besar yang disebut dengan marja besar itu, ayatullah besar itu. Baru kemudian ke bawah para ustadz ulama sampai kepada rumah tangga masing-masing. Kalau ini semuanya satu arah ke atas, maka hakikatnya sama dengan berpegang teguh kepada tali tersebut. Nah, Allah mengatakan tali ini disebut dengan kenikmatan. Kata-kata lam yakum mugayyiran, tidak merubah nikmat ini, artinya bahwa kenikmatan ini tidak akan diterima oleh masyarakat kalau bukan masyarakat itu sendiri yang perbaiki dirinya. Jadi Allah tidak akan menjadikan kenikmatan ini atau kewilayah ini hadir secara otomatis pada setiap diri manusia kalau bukan diri manusia sendiri yang melakukannya, merubah dirinya. Jadi ini yang dimaksud zalika bi annallaha lam yakum mughayyiran. Dan demikian itu karena Allah tidak akan mengubah nikmat an amaha yang dia berikan kepada suatu kaum hatta, kecuali atau hingga yugayyiru, masyarakat itu merubah diri mereka. Jadi dengan demikian kata yugayyiru di sini bukan menghilangkan kenikmatan, tapi nikmat ini berubah menjadi bagian tak terpisahkan dari jiwa-jiwa mereka. Masuk dalam jiwa mereka, seperti dalam surat
Musyawarah surat 42 ayat-ayat 52 juga disampaikan bahwa harus masuk ke dalam jiwa kita. Ya, kalau tidak masuk dalam jiwa, ya tidak merubah diri kita. Ketika orang-orang Arab datang kepada Nabi mengatakan qalatil arabu amanah. Orang-orang Arab datang kepada Nabi, aku amanah. Nah, langsung turun ayat menyampaikan kepada Nabi, kul, katakan Muhammad, lam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kul, katakanlah kamu belum beriman. Ya, lam tu'minu, kamu belum beriman. Tapi kulu aslamna, katakanlah kami baru menyerah. Apa sebabnya? Lam yadkhulul iman fi qulubikum. Iman harus masuk ke dalam jiwa. Nah, Allah katakan kenikmatan ini tidak akan dirubah dari hal yang sifatnya di luar diri kita menjadi masuk ke dalam diri kita. Sehingga kemudian merubah kaum itu kecuali atau sampai yughayyiru ma bi anfusihim. Orang bekerja memperbaiki nafs-nafs mereka. Apa-apa yang di dalam diri mereka. Jadi apa ma di sini ma apa-apa bi anfusihim yang ada dalam nafs-nafs mereka. Jadi berdasarkan ayat ini pusat kerjanya para nabi, para rasul dan agama sebetulnya adalah pada nafs bi anfusihim. Ya, dan perubahan yang terjadi pada nafs kita Allah ikuti wa annallaha samiun alim. Karena sungguhnya Allah itu adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini mirip dengan surat apa? Mirip dengan surat Ar-Ra'd ayat 11. Mari kita lihat surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat 13 ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi. Bagi mereka, bagi manusia, setiap diri kita ini, jadi lahu itu manusia seseorang, mu'aqibatun. Mu'aqibatun itu ada yang pencatat akibat, yang disebutnya sini pengiring. Mu'aqibat itu dari kata akibah, mu'aqibatun. Ada yang selalu mencatat akibat-akibat daripada perbuatan kita. Mim baini yadaihi, yang ada di depan, yang ada bersama kita. Wa min khalfihi, dan ada di kita. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga, maksud menjaga itu mengikuti kita min amrillah, atas perintah Allah. Nah, baru kemudian Allah mengatakan, innallaha, sungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan mengubah. Jadi sesungguhnya Allah tidak mengubah ma biqaumin, apa-apa yang ada pada suatu kaum, hatta sampai yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu mengubah nafs-nafs mereka, hatta, sampai sama tadi, mirip tadi ayatnya. Yughayyiru ini saja, ma sama juga dengan ma bi anfusihim. Jadi dua ayat yang berbeda menjelaskan bahwa kita tidak berubah, manusia tidak berubah, komunitas, negara, bangsa, masyarakat tidak berubah kalau tidak bekerja dari anfus, nafs. Anfus ini Pak Bu sekalian adalah bentuk jamak daripada nafs. Kalau kayak bahasa Arab, orang Arab menyebutnya namanya bentuk jamak tidak beraturan, jamak taksir. Dari kata anfus. Ya. Ada juga nufus, yang paling banyak dipakai adalah anfus. Jadi tidak akan merubah. Jadi Allah la yughayyiru ma biqaumin. Keadaan suatu kaum tidak akan berubah. Jadi masyarakat, negara, komunitas tidak akan berubah sampai atau kecuali yughayyiru ma bi anfusihim. Apa-apa yang ada pada diri itu dirubah. Jadi perubahan itu harus bermula dari diri. Tidak bisa kita merubah negara kalau kita tidak merubah diri kita. Kita tidak bisa merubah masyarakat kalau tidak mulai dengan merubah diri sendiri. Iya. Jadi kita tidak bisa merubah dunia kalau kita tidak merubah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mempengaruhi manusia kalau kita tidak bisa mempengaruhi diri kita sendiri. Jadi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai manusia itu sendiri merubah apa yang ada pada nafs dirinya, yaitu di kedalaman hatinya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau tidak berubah di sini, maka terjadilah perbuatan buruk. Kalau kita karena kata-kata idza aradallah biqaumin, kalau Allah menghendaki satu kaum keburukan, tidak ada yang bisa merubahnya. Kapan keburukan itu datang? Kalau nafs anfus ini tidak berubah. Ya, kalau ini tidak berubah, tidak mengadakan perbaikan, ya dia akan
mendapatkan ya. Wa ma lahum min dunihi wa ma lahum min duni min wal. Dan tidak ada lagi wali baginya. Wali di sini waliun. Belum jadi min wal, ya. Jadi ma lahum min duni min walin. Tidak ada lagi wali baginya. Tidak ada wali yang akan menjadi walinya. Kita tahu bahwa Allah mengatakan wali itu adalah Allah, Rasul, dan orang beriman. Ya, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum raki'un. Ya, jadi Allah mengatakan mereka tidak berwali. Nah, jemaah sekalian, ini kita lihat pentingnya nafs ini. Dan banyak lagi dalam Al-Quran berbicara tentang pentingnya nafs manusia. Jadi kita kembali ke sini. Jadi oleh karenanya ayat-ayat Al-Quran dan riwayat serta sunnah maksumin alaihimussalam memberikan perhatian besar pada jalan ini, yaitu apa? Jalan ma'rifatun nafs, ma'rifat kepada diri sendiri. Jadi kita lihat bukan hanya Allah, Al-Quran, tetapi para maksumin juga. Dan maksumin adalah pasangan Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran, riwayat yang ada, juga sunnah para maksumin alaihimussalatu wassalam juga memberikan perhatian yang besar pada jalan ini. Dengan berbagai bahasa dan ungkapan, manusia diajak kepada jalan lempang dan lurus ini. Jadi dengan berbagai bahasa dan ungkapan, manusia diajak kepada jalan lempang. Lempang ini jalan yang paling simpel, lempang dan lurus. Ya. Kalau lurus ya pasti jalan yang paling pendek. Karena kita tahu definisi garis itu adalah jarak terpendek di antara dua titik. Itu namanya garis lurus. Allah SWT berfirman, ini tadi dikutip lagi tadi ayat yang kita kutip tadi sore ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat hari esok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Baru kemudian ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang fasik. Ulaika humul fasiqun. Kenapa dia fasik ujung-ujungnya? Nah, fasik itu ujung-ujungnya adalah meninggalkan wilayah tadi. Menentang tadi ayat-ayat Allah, yaitu manusia sempurna. Manusia insan kamil yang Allah berikan kepada kita. Ini ujung daripada fasik. Mari kita kembali lagi dulu ke ayat ini supaya kita lihat posisinya dalam Al-Quran. Kita kembali surat Al-Hasyr. Ayatnya 18. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kita sudah baca, baru wala takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina, seperti orang yang nasullah, lupa kepada Allah, wa ansahum anfusahum, karena Allah akan menjadikan orang itu juga lupa pada dirinya sendiri. Baru ada kata-kata ulaika. Ulaika itu adalah memperjelas, karena kan kata tunjuk namanya isim isyarah. Isim isyarah untuk banyak jamak. Mereka itulah, ulaika mereka itulah, hum adalah al-fasiqun, fasik. Ya. Jadi kefasikan itu dimulai daripada tidak mengurusi nafs sendiri, tidak mengurusi diri. Jadi kefasikan ini bermula dari tidak memperhatikan nafs diri sendiri, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa gunakan, kita bisa telusuri kata fasik ini di surat yang lain, misalnya surat 61, surat As-Saff, ayatnya 5. Ya. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, ya wahai kaumku, lima tu'zunani, kenapa kalian menyakiti hatiku? Kapan Nabi Musa disakiti hatinya sampai melempar mencampakkan Taurat lembaran-lembaran? Pada saat dia pulang dari Gunung Tursina dan ternyata mereka terperdaya atau diperdaya oleh Samiri, sehingga mereka memilih Samiri, mengikuti Samiri, padahal Allah telah Nabi Musa telah berwasiat bahwa sepeninggalku kamu harus tetap ikut kepada Harun, Nabi Harun. Tetapi mereka mengintimidasi Harun, bahkan menurut Harun dalam Al-Quran, mereka hampir-hampir saja membunuhku. Siapa? Samiri and the gang, Samiri dan gengnya dengan kelompoknya.
Untuk apa? Karena dia sangat mendesak untuk menjadi pemimpin. Maka kemudian dia mengancam Nabi Harun, sehingga Nabi Harun dilemahkan posisinya, lalu diambil alihlah kepemimpinan, lalu kemudian dia menjadi seakan-akan pengganti Nabi Musa Samiri. Apa yang terjadi? Karena memang tidak paham agama, manusia dibawa menyembah materi benda-benda yang disimbolkan dengan Al-Ijl. Al-Ijl itu adalah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nah, Nabi Musa mengatakan di sini, lima tu'zunani, kenapa kalian kok menyakiti hatiku? Wakad, sementara kalian tahu bahwa sesungguhnya, tak lamun kalian tahu semuanya, sungguh kalian tahu, bahwa sungguhnya aku ini Rasulullah ilaikum, saya Rasul Allah bagi kalian. Kalau kalian tahu aku Rasul Allah, harusnya tahu juga bahwa pilihanku adalah pilihan Allah. Penunjukanku kepada Harun adalah penunjukan Allah melalui aku. Kenapa? Karena aku adalah Rasul Allah. Falamma zagu, maka tatkala hati mereka berpaling daripada nasihat-nasihat Musa, berpaling daripada berwilayah dengan kepada Musa, zagu, mereka duluan, baru azagallah. Tadi katakan wala takunu kalladzina nasullah. Kenapa? Fa'ansahum anfusahum, ini mirip. Falamma zagu, tatkala jiwa mereka terpalingkan atau mereka sendiri yang palingkan jiwanya dari kebenaran sampai menyakiti hati Nabi Musa, azagallah. Maka kemudian Allah pun memalingkan qulubahum, kalbu mereka, hati mereka. Tetapi ujungnya wallahu, dan Allah la yahdi, tidak akan memberikan hidayah petunjuk al-qaum al-fasiqin, kaum yang fasik. Wallahu la yahdil qaum al-fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah, fasik muncul di sini. Kalau itu siapa yang fasik? Yang mengkhianati, yang meninggalkan wali Allah. Dalam hal ini Nabi Musa memilih Harun sebagai penggantinya pada saat Harun alaihissalam, pada saat Nabi Musa alaihissalam pergi ke Gunung Tursina menjumpai Allah selama 40 hari. Begitu berbalik, baru 40 hari posisi kekhalifahan Harun yang ditunjuk oleh Musa sudah diambil alih oleh orang yang bernama Samiri bersama dengan kawan-kawannya. Nah, peristiwa ini disebut dengan al-qaum al-fasiqin. Mereka adalah kaum yang fasik. Apa itu kaum tadi? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kefasikan terjadi karena tidak dimulai daripada ma'rifatun nas. Ya. Jadi ini cuma sekian terbagi kita lihat. Bahkan kalau kita teruskan di sini, ya, yang menjadi pasangan daripada manusia suci itu Al-Quran. Qala Isa, tapi di ayat berikutnya nanti kita lihat di surat di surat Al-Hasyr ya. Kita teruskan dulu. Jadi kita lihat lagi, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Tadi kita sudah lihat. Falyanzur ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ayat ini merupakan penjelasan yang menggambarkan kebalikan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan sebelumnya. Barang siapa yang mengenal dirinya maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Yakni apabila orang melupakan Allah, niscaya dia akan melupakan dirinya sendiri. Ya, sementara jika orang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kita lihat ini yang akan seakan-akan bertolak belakang, seakan-akan berbeda. Apabila orang melupakan Tuhan, niscaya dia akan melupakan dirinya sendiri. Ya. Sedangkan yang satunya lagi, ya, jika orang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya. Apabila orang manusia melupakan Tuhannya, maka dia juga akan melupakan dirinya sendiri. Tuhan akan buat dia lupa diri sendiri. Melupakan Tuhan, melupakan dirinya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa melupakan Tuhan? Apabila kita tidak mengenalnya. Nah, berarti bermula juga dari diri sini. Sehingga muncul kata, jika orang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya, jadi harus mulai dari dirinya sendiri, melakukan introspeksi, muhasabah,
dan sebagainya. Seperti kata-kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalimat ini sebetulnya aslinya adalah dari Imam Ali yang menasihati manusia, hasibu anfusakum. Hitung-hitunglah, hisaplah diri-diri kalian qabla an tuhasab, sebelum kalian dihisap. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa salah satu implikasi dari pengenalan diri yang akan membawa kepada pengenalan Tuhan adalah mengetahui hak Tuhan dan tugas serta kewajibannya sebagai hamba. Nah, jadi sekalian sebagai melalui apa kita mengenalnya ini? Nah, ini kan hak-hak Tuhan dan tugas kita sebagai hamba. Melalui apa kita mengenalnya? Nah, kita kembali tadi kepada surat Al-Hasyr. Ini kan tadi surat As-Saffat, As-Saff ya. Sekarang surat Al-Hasyr, surat 59. Ya, Bani. Tadi ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sudah selesai. Kita bahas. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Sudah selesai. Lah, la yastawi. Baru Allah mengatakan la yastawi, tidak sama. La yastawi ashabun nari ashabul jannah. Nih. La yastawi, tidak sama. Ashabun nari ashabul jannah. Di mana tidak samanya? Sejak dari dunia. Jadi sejak kita di dunia sekarang sudah ketahuan mana yang berhak menjadi ashabun nar dan mana yang berhak menjadi ashabul jannah. Kata-kata la yastawi tidak sama kan berarti bisa dibedakan karena tidak sama. Ya. La yastawi, tidaklah sama. Ashabun nari, penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannah, penghuni surga itu humul faizun. Adalah orang-orang yang faiz, beruntung, bahagia, menang. Faizun. Jadi ashabul jannati humul faizun. Ashab penghuni surga itu adalah al-faizun, orang-orang beruntung. Baru kemudian lau anzalna hadzal Qur'an. Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan di mana? Ala jabalin, terhadap jabal, terhadap gunung. La ra'aitahu, niscaya kamu akan menyaksikan gunung itu khasyi'an, tunduk, ketakutan, mutasaddian, dan terpecah, hancur, min khasyiatillah, karena saking takutnya kepada Tuhannya Allah. Ini adalah apa? Tilkal amsal, itu hanya perumpamaan. Nadribuha, yang kami bikinkan untuk linnasi manusia. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka bertafakur. Artinya apa? Untuk supaya kita tidak lupa kepada diri kita sendiri, maka caranya adalah dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah cara mengajari diri sendiri. Al-Quran adalah cara bercermin untuk melihat diri sendiri. Maka dikatakan la anzal hadzal Quran, dan Al-Quran lah disebut dengan seandainya Al-Quran diturunkan di gunung, niscaya gunung itu akan hancur. Karena apa? Min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah. Dia telah dikatakan seandainya ada yang dengannya gunung bergerak, yang dengannya mayat-mayat hidup kembali, maka itu adalah Al-Quran. Nah, di sini dikatakan seandainya Al-Quran diturunkan di gunung, maka kamu akan menyaksikan gunung itu akan tertunduk, hancur, terpecah, min khasyatillah. Sedemikian powerfulnya yang namanya Al-Quran. Sedemikian kuatnya yang namanya Al-Quran. Artinya apa? Manusia yang hatinya keras seperti gunung akan bisa dirubah dengan Al-Quran. Asalkan mau dengan ikhlas mempelajari Al-Quran. Gunung itu adalah simbol keras kepala. Gunung itu adalah simbol daripada keangkuhan. Nah, Allah mengatakan Al-Quran ini kalau landing, mendarat, jatuh, dimasukkan ke dalam gunung, gunung akan hancur. Nah, harusnya hati manusia juga seperti itu. Selama yang bersangkutan punya keinginan untuk itu. Nah, hasilnya nanti apa? Hasilnya adalah tauhid. Ya, seperti pembahasan kita di Irfan ini, tauhid, keesaan. Kalau dalam filsafat kita sebut dengan wujud. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Nah, maka kemudian wujud hasil daripada introspeksi diri, ma'rifatun nafs, ma'rifatullah itu adalah dia meyakini, dia sampai kepada huwah. Siapa itu huwah? Allah. Alladzi la ilaha illahu. Dia adalah dia yang tidak ada ilah selain dia. Alimul ghaibi, dia mengetahui yang gaib, wa syahada, dan nampak. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi ilmunya. Semuanya terjerma karena ilmunya, gaib ataupun syahadah.
wa huwar rahman, tetapi pada saat yang sama dia adalah pengasih dan penyayang. Begitulah seterusnya, ini adalah tauhid semuanya. Huwallahu ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah al-khaliq. Dia Allah adalah al-khaliq. Al-khaliq ini tadi kita sebut dengan apa? Dengan subjek. Sedangkan al-makhluk kita sebut dengan predikat. Al-khaliq atau al-bari yang mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, namanya al-bari. Jadi al-bari ini adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, al-bari namanya. Maka segala sesuatu yang tadinya ada sekarang menjadi ada, namanya baru, menjadi bahasa Melayu baru. Ya, kenapa? Karena diadakan oleh siapa? Al-bari. Ya. Al-musawwir, dia memberikan bentuk. Al-asma, nama-namanya lah yang ada di alam semesta ini. Al-asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepadanya apa saja yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Karena dialah yang paling perkasa dan bijaksana. Nah, jadi jemaah sekalian, ayat-ayat ini mendukung semua pembahasan kita tadi di Irfan. Jadi perlu diketahui bahwa salah satu implikasi daripada pengenalan diri yang akan membawa kepada pengenalan Tuhan adalah mengetahui hak Tuhan dan tugas serta kewajiban kita sebagai hamba. Melalui apa tadi? Kita menanya Al-Quran. Salah satu dari kewajiban hamba kepada Tuhan adalah mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Bapak Ibu sekalian, mari kita kasih warna ini. Salah satu dari kewajiban hamba kepada Tuhan adalah mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Jadi tidak ada pintu dalam irfan, dalam tasawuf yang mengatakan kalau kita sudah dekat kepada Allah, semuanya tidak perlu lagi kita lakukan, tidak perlu salat lagi. Kenapa? Karena sudah sampai kepada hakikat. Ya, ada yang berkata begitu. Kalau kita sudah sampai kepada hakikat, ya tidak perlu salat, karena salat itu hanya perlu dilakukan oleh orang yang belum sampai ke puncak. Salat itu kata mereka adalah mi'raj, tempat untuk naik, alat untuk naik. Kalau kita sudah sampai, ya nggak perlu salat lagi. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Nah, kita lihat dalam irfan Islam kita, salah satu dari kewajiban hamba kepada Robnya, kepada Tuhannya adalah dengan mematuhi segala perintah, menjauhi segala larangan, mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan. Seluruh bangunan akidah, hukum, sosial, politik, ekonomi, dan lainnya dalam Islam, serta akhlak sosial dan individual, semuanya bertujuan untuk menyempurnakan manusia. Jadi semuanya bertujuan untuk menyempurnakan manusia. Ulangi lagi Pak Ibu sekalian, coba kita lihat ini. Seluruh bangunan akidah. Itu kan pembicara masalah-masalah iman. Jadi seluruh bangunan yang berkaitan dengan masalah akidah, masalah hukum dalam Islam, hukum-hukum, fikih, dan yang berkaitan dengan pidana dan perdata, sosial, kemasyarakatan, politik, kenegaraan, ekonomi, interaksi di antara kita manusia, dan apa saja yang lainnya, dan lain-lainnya dalam Islam, serta akhlak sosial dan individual, bahkan akhlak sosial ini, akhlak sosial, akhlak individual, lain-lainnya dari Islam, semuanya bertujuan untuk menyempurnakan manusia. Jadi Bapak sekalian ingat, semuanya adalah bertujuan untuk menyempurnakan manusia ini. Semuanya adalah bertujuan dalam rangka menyempurnakan manusia. Semuanya bertujuan untuk menyempurnakan manusia. Ulangi lagi Bapak sekalian, semuanya bertujuan untuk menyempurnakan manusia. Artinya orang yang belajar akidah, hukum-hukum, sosialita, politik, ekonomi, dan lainnya dalam Islam, begitu ya dengan akhlak sosial, begitu juga dengan individu. Kalau tidak membawa kepada kondisi yang semakin sempurna, maka boleh dikata semuanya ini adalah merupakan kulit-kulitnya saja, tidak sampai kepada dalamannya, tidak sampai kepada batinnya, tidak sampai kepada esoterisnya. Nah, itulah yang berkaitan dengan ayat-ayat atau hadis Nabi misalnya berkaitan dengan puasa, betapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa.
ia tidak bisa menyempurnakan jiwanya. Berpuasa, tapi tidak semakin sempurna jiwanya. Kenapa? Puasanya hanya bersifat ritualistik belaka saja. Jadi Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyam illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Puasanya rajin, bukan hanya bulan Ramadan, di luar Ramadan juga berpuasa Senin Kamis. Berpuasa bid, yaumul bid. 13, 14, 15 berpuasa. Tapi apa yang terjadi? Semakin rajin menggunjing orang. Semakin rajin juga membenci orang yang berbeda pendapat dengannya. Semakin rajin juga mencaci orang lain. Nah, artinya apa Bapak Ibu jemaah sekalian? Ibadah-ibadahnya, akidah, hukum, sosial, politik, ekonominya tidak membawanya kepada kesempurnaan manusia dan berarti bahwa ibadahnya itu tidak mencapai sasaran atau tujuannya. Oleh karenanya, menaati dan mematuhinya akan membersihkan dan menyempurnakan nafsu manusia serta membawa manusia kepada kebahagiaan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, syaratnya adalah kepatuhan. Nah, bagaimana kita patuh kepada Allah? Kan Allah tidak ada. Ya melalui nabinya. Nabinya tidak ada, sudah meninggal. Melalui imam. Imam juga ghaib, melalui marja. Marjanya jauh juga, melalui ustadz yang membawa kita kepada jalur itu. Maka disinilah kita lihat perlunya namanya tali wilayah yang dimotori oleh apa yang disebut dengan ketaatan. Ya. Kepada siapa? Kepada otoritas. Jadi dalam Islam ini perlu namanya otoritas. Apa itu otoritas? Yang bisa membawa kita kepada hablullah. Ya. Jadi dalam Islam ini intinya apa? Ketaatan, kepatuhan. Begitu kita sudah mulai memberontak, begitu kita sudah mulai tidak patuh, menginginkan apa yang kita inginkan saja, berarti itu adalah potensi pemberontakan, dan ini yang merusak agama-agama samawi, baik dari zaman dahulu kala, termasuk pada zaman Islam kita. Oleh sebab itulah inti daripada keagamaan adalah tadi benar, nafs, arafa nafsah. Kita mengenal diri kita sendiri. Karena dengan mengenal diri kita, melahirkan kesempurnaan. Apa itu kesempurnaan? Kalau kesempurnaan itu adalah bersifat mengayomi, bersifat mengakomodasi, juga bersifat menaungi seluruh yang ada. Bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk. Sehingga berhak disebut sebagai rahmatan lil alamin. Jadi, oleh karenanya menaati dan mematuhinya akan membersihkan dan menyempurnakan nafs manusia. Jadi jemaah sekalian, ketaatan itu perlu sekali. Ketaatan perlu sekali. Jadi jemaah sekalian perlu kita terangkan, ketaatan itu sebenarnya bergerak ke atas. Anak istri taat kepada suami. Suami taat kepada ustadznya. Ustadz taat kepada marjanya. Marja taat kepada imamnya. Imam taat kepada Rasul. Rasul taat kepada Allah. Ini yang disebut dengan mata rantai. Ketika ini tiba-tiba berhenti, tidak ada ketaatan di sana, ini yang menyebabkan istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh terlempar. Ya. Tidak ada ketaatan. Begitu juga, kenapa terjadi pembunuhan kepada keluarga Nabi sepeninggal Nabi meninggal? Ya, menantunya dan sekaligus sahabat terdekatnya, pemegang pataka perang Khaybarnya, lalu kemudian dibacok dari belakang pada saat dia salat, dia sujud di bulan Ramadan pula, di malam-malam ganjil pula. Apa soalnya? Tidak ada lagi ketaatan. Ketaatan telah digantikan dari otoritas menuju kepada yang tidak punya otoritas. Ketaatan yang harusnya kepada Nabi Harun pindah kepada Samiri. Ya. Setelah Sayyidina Ali, Imam Ali dibunuh, anak-anaknya juga dibunuh. Luar biasa. Ya. Anaknya yang pertama, Imam Hasan, diracun. Anaknya yang kedua, Imam Hussein, dibunuh dengan sangat sadis di Karbala. Anaknya, wanita yang bernama Zainab, dirantai kakinya, dipermalukan sepanjang jalan. Sampai dari Karbala menuju kepada Kufah, istananya Ibnu Ziyad. Dari Kufah kemudian jalan lagi menuju kepada Damaskus, Dimask, Suriah sekarang. Luar biasa jemaah sekalian. Apa sebabnya? Bermula dari ketidaktaatan.
Karena ketidaktaatan itu melahirkan deviasi, melahirkan penyimpangan. Ya. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, inilah pentingnya ketaatan dalam mata rantai otoritas. Mata rantai otoritas itu dari bawah sampai ke atas harus sampai. Karena apa? Karena kita tidak mungkin langsung kepada marja. Begitu juga marja juga tidak langsung kepada Nabi melalui imam yang 12. Iya. Bahkan imam 12 adalah melalui ayah mereka, pendahulu mereka, begitulah ke atas. Ya. Makanya kalau kita membaca selawat kepadanya, wa ala abaihim, Allahumma kul liwalika al-hujjati ibnil Hasan, salawatuka alaihi wa ala abai. Aba itu ayah-ayah mereka. Karena ini aba-abanya ke atas ini yang suci adalah mata rantai, itu adalah hablullah. Ya, sampai kepada Allah, sampai kepada Adam dan kemudian kepada Allah. Hablullah. Ya. Jadi lagi-lagi oleh karenanya menaati dan mematuhinya akan membersihkan dan menyempurnakan nafsu jiwa. Kalau kita tidak ada objek ketaatan, bagaimana kita bisa membersihkan jiwa kita? Untuk mengetahui jiwa kita memberontak atau tidak, keras atau tidak, apa? Harus ada objek, harus ada subjek, harus ada orang yang kepadanya kita menaatinya. Dan orang itu adalah sedapat mungkin yang tentu bukan manusia sempurna, tetapi mengarah ke sana. Ya. Mengarah ke sana jemaah sekalian. Karena manusia sempurna kan hanya terbatas. Apa arti mengarah ke sana? Membawa kita kepada manusia sempurna. Tidak menyimpangkan kita seperti Samiri menyimpangkan umat dari Harun dan Nabi Musa. Ya. Jadi, karenanya menaati dan mematuhinya. Disinilah baru benar posisi sami'na wa ata'na. Jadi sami'na wa ata'na benar di mana? Di bawah tali otoritas wilayah. Ketika sami'na wa ta'na tidak berada di bawah tali otoritas wilayah, apa yang terjadi kira-kira? Penyalahgunaan, lahirlah terorisme. Menyuruh umatnya, pengikutnya meledakkan diri. Menyuruh pengikutnya, umatnya menyerang tempat ibadah orang lain. Coba, menyuruh umatnya, pengikutnya untuk mencaci orang yang tidak sependapat dengannya. Menyuruh pengikutnya, umatnya untuk membenci sesamanya orang Islam. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ini penyebabnya sebetulnya. Sami'na wa ta'na itu ada dalam Al-Quran. Wa qalu sami'na wa ta'na, tetapi di mana baru bisa benar? Karena kata sami'na wa ta'na ini berbahaya kalau salah. Kalau dia tidak berada pada mata rantai wilayah yang terbentang sampai langit, maka dia akan disalahgunakan. Sangat berbahaya. Itulah sebabnya agama paling gampang diradikalisasi, karena banyak terma-terma, banyak istilah-istilah yang bisa disalahgunakan. Ketika apa? Keluar dari konteks mata rantai otoritas wilayah. Jadi oleh karenanya menaati dan mematuhinya akan membersihkan dan menyempurnakan nafsu manusia, serta membawa manusia kepada kebahagiaan. Sebaliknya, menentang dan melanggarnya akan mendegradasikan jiwa manusia. Jadi, kalau kita menentang dan melanggarnya, mendegradasi. Mendegradasi artinya mengurangi, merendahkan, menurunkan. Kalau ini menyempurnakan, lawannya ini. Degradasi itu kan ke bawah arahnya, menjauh dari kesempurnaan. Ya. Kalau ini adalah upgrading, kalau ini adalah degrading, degradasi. Jadi menyempurnakan itu mendekat kepada pusat, sedangkan mendegradasi menjauh dari pusat. Kalau istilah surat Asy-Syams, ini adalah fujuraha, ini adalah taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi sebaliknya, menentang dan melanggarnya akan mendegradasikan jiwa manusia dan menyeret manusia kepada penderitaan akhirat. Iya. Bersedekah dan berinfak sebagai salah satu wujud perbuatan sosial dan ekonomi Islam memiliki efek pada nafsu manusia. Kenapa? Karena dengan bersedekah dan berinfak, berarti apa yang terjadi? Kita telah membebaskan, melepaskan jiwa kita dari jerat-jerat duniawi. Ya, karena itulah menjadi sumber malapetaka kehidupan setiap orang. Orang itu menjadi malapetaka apabila terjerat, terikat oleh kehidupan duniawi. Dua orang mendapatkan cobaan yang sama. Ada yang satu stres, yang satu biasa-biasa saja. Ada yang satu bunuh diri, yang satunya tetap tersenyum. Di mana letak bedanya? Letak bedanya adalah pada jiwa daripada keduanya. Yaitu satunya terikat dengan dunia, materi. Begitu materi dunia tidak ada, dia akan stres, bahkan bunuh diri.
yang satunya biasa-biasa saja. Apa sebabnya? Jiwa yang seperti itu terlatih dengan sedekah dan infak. Bersedekah dan berinfak sebagai salah satu. Jadi ini salah satu cara. Ya. Bersedekah sebagai salah satu cara, salah satu wujud perbuatan sosial dan ekonomi Islam memiliki efek kepada nafs manusia. Seperti itu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, intinya adalah pelanggaran tidak boleh terjadi. Karena pelanggaran akan mendegradasi jiwa manusia dan bahkan menyeret manusia kepada penderitaan akhirat. Menyeret manusia kepada penderitaan akhirat. Akhirnya ujung-ujungnya seperti tadi kita lihat. Ya, karena tidak adanya ketaatan, ya akan terjadilah bahkan biasanya terbalik. Yang harusnya taat mendiktekan kehendaknya kepada yang harusnya ditaati, kan begitu. Istri Nabi Nuh mendiktekan kehendaknya kepada Nabi Nuh. Ya. Maunya istrinya Nabi Nuh harus taat kepada kemauannya. Nah, jadi terbalik. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian, apa penyebabnya? Penyebabnya karena hati keras. Ya. Apa sebab? Terikat oleh kehidupan dunia, dan untuk atau salah satu cara untuk melepaskan jerat itu adalah rajin bersedekah dan berinfak. Sebagai salah satu wujud perbuatan sosial dan ekonomi memiliki efek kepada nafsu manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat, bahwa bersedekah dan berinfaklah supaya nafsu kamu terbersihkan. Ya. Jadi dalam riwayat dikatakan bersedekah dan berinfaklah supaya nafsu kamu terbersihkan. Ya, ataukah dalam bahasa Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalik, ya kita lihat buka aja supaya jelas ya. Surat 63. Ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. La tulhikum, janganlah kalian terlalaikan oleh apa? Amwalukum, oleh harta benda kalian. Wala auladukum, dan juga anak-anak kalian dari mana? An dzikri, dari mengingat Allah. Sebab apa? Wa may yaf'al dzalik, siapa yang berbuat demikian? Fa ulaika humul khasirun, mereka termasuk orang merugi. Makanya anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Min qabl, sebelum ayatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kalian. Ya. Kita lihat dalam surat As-Saff, ya, surat 61. Ini tadi 63, ini 61. Ya. Kelanjutannya tadi ayat yang kita lihat. Ya ayyuhalladzina, ini ayat 10. Surat As-Saff ini, As-Saff adalah surat 61, ayatnya 10. Ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan kalau kita lihat di atasnya dulu nih, kita dulu supaya nyambung, ya kita lihat di atasnya ayat 9 ya. Huwaladzi arsala rasulahu, dialah Allah yang mengutus rasulnya, bil huda, dengan membawa petunjuk, wadinil haqqi, dan agama yang benar. Untuk apa? Li-nya ini menunjukkan tujuan. Liyuzhira, makanya ini kan di fathah karena dalilnya di sini untuk, ya. Liyuzhira, untuk dimenangkannya, ya. Liyuzhira, untuk agama ini dimenangkan. Ya. Jadi li-nya ini adalah untuk, ya. Yuzhira, dimenangkan, dizohirkan, ini kata-kata zohir, untuk dizohirkan, untuk ditampakkan, ala dini kulli, terhadap segala agama-agama, bahwa ini adalah yang terbaik. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik itu benci, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik itu benci, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak suka. Nah, setelah itu untuk memenangkan ini, karena tujuannya liyuzhirahu, untuk dimenangkan. Bagaimana cara menangkannya? Nah, lihat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum, apakah kalian ingin aku tunjukkan? Adul itu aku tunjukkan, aku dalilkan, aku tunjukkan. Saya menjadi petunjuk kalian. Ala tijarat, atas suatu perdagangan. Tijarah, perdagangan. Tunjikum, yang menyelamatkan kalian. Min adzabin alim, dari azab yang pedih.
Tentu kita menjawab, ya Tuhan, kamu itu. Kan Allah bertanya kepada kita dengan pertanyaan luar biasa. Hal adullukum ala tijaratin. Penginkah kalian saya tunjukkan kepada suatu perniagaan, yang perniagaan itu tunjiku menyelamatkan kalian min adzabin alim, dari azab yang pedih. 11. Yaitu tu'minuna billah. Ya, perniagaan itu adalah tu'minuna billah. Beriman kepada Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Wa tujahiduna, dan kalian berjihad, bersungguh-sungguh fi sabilillah, di jalan Allah. Bi amwal, perhatikan Bapak sekalian, bi amwalikum wa anfusikum. Ya, kita lihat anfus nomor 2, amwal pertama. Jadi anfus ini tidak bisa lolos kalau tidak lolos dari harta. Makanya yang pertama ini bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kalian dan dengan diri kalian. Jadi siapa yang dirinya belum bisa melepaskan jerat daripada hartanya, ya tidak bisa menjadi memenangkan agama ini. Karena begitu nanti berada dalam kondisi kritis, intimidasi, takut kehilangan harta bendanya, ya dia akan kembali menentang kebenaran. Seperti kasus orang Kufa itu. Ya. Maka dikatakan di sini, bi amwalikum wa anfusikum. Allah mengatakan, inilah zalikum khairun, inilah perdagangan yang terbaik. Karena disebutkan tadi di sini adalah tijarah, perniagaan, perdagangan. Jadi kalau kita membersihkan jiwa kita dari jerat-jerat harta dengan bersedekah dan berinfak, sebetulnya kita lakukan adalah berniaga dengan Allah yang tidak mungkin rugi. Ya, bi amwalikum anfusikum. Allah katakan itulah perniagaan yang terbaik. Zalikum khairul lakum. Itu yang terbaik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Ya. Karena sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Jadi bersedekah dan berinfak sebagai salah satu wujud perbuatan sosial dan ekonomi Islam memiliki efek kepada nafsu manusia. Ya. Makanya jemaah sekalian, Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syams tadi. Asy-Syams mengatakan wa nafsin, nafs lagi di sana, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang zakah, menyucikan jiwanya, nafsnya, haknya itu kembali kepada nafs, dan merugilah khaba mandasa, yang mengotori nafsnya, jiwanya. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh riwayat, bahwa bersedekah dan berinfaklah supaya nafs kamu terbersihkan. Karena itu pada hakikatnya seluruh bangunan syariat Islam adalah jalan untuk menyucikan jiwa dan menyempurnakan manusia. Ibadah, salat, dalam rangka membebaskan jiwa manusia. Ibadah puasa membebaskan jiwa manusia. Ibadah haji umrah membebaskan jiwa manusia. Zakat sedekah tadi membebaskan jiwa manusia. Jadi seluruh ibadah dalam Islam itu membebaskan jiwa manusia dari kegelapan, dari bayangan-bayangan duniawi, sehingga kemudian menjadilah hatinya itu mukasyafah, tersingkap, tutupnya terangkat, sehingga dengan terang benderang bisa menyaksikan kebesaran Allah melalui jiwanya, seperti kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, dan Allah mengatakan siapa yang tidak arafa nafsah berarti dia telah melupakan dirinya, dan orang yang melupakan dirinya berarti sebelumnya telah melupakan juga Tuhannya. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Di dalam kitab Burarul Hikam, Wadurarul Kalim, sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Kita bisa belinya di ICC. Dalam kitab Burarul Hikam, Wadurarul Kalim, yang menyebutkan kalimat-kalimat qisar. Imam Ali alaihi salatu wassalam, jadi ini milik Imam Ali. Qisar itu ada kalimat-kalimat kutipan Imam Ali. Kalimat-kalimat kutipan. Terdapat sekitar 22 hadis terdapat 22 hadis yang mengungkapkan tentang ma'rifat. Ya, contohnya orang pintar ada yang mengenal dirinya. Ya, orang yang pintar adalah orang yang mengenal dirinya dan ikhlas dalam amal serta perbuatannya. Orang arif adalah orang yang mengenal nafsnya dan membebaskannya serta mensucikannya dari segala menjauhkannya dari Allah. Paling tingginya hikmah arif adalah pengetahuan manusia pada nafsnya. Ma'rifat pada nafs adalah paling bermanfaatnya dua ma'rifat, yaitu ma'rifat kepada
alam dan ma'rifat kepada diri sendiri. Kan dua tuh. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Sehingga ada ayat anfusi dan ada ayat nafaki. Nah, ayat di seluruh semesta. Ya, sanurihim ayatuna fil afaq, ayat afaki. Ayat afaki dan ayat anfusi dimasukkan sebagai. Jadi itu ada, dan yang paling membawa manusia kepada ma'rifat adalah melalui dirinya sendiri. Seperti tadi, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ya. Allah mah tabat-tabai, ini tabat-tabai berarti yang mensarah tadi buku Bidayatul Hikmah yang kita baca sore hari. Ya, jadi Allama tabat-taba ini adalah sezaman atau seusia dengan Imam Khomeini, dan dia penulis tafsir. Ya. Tafsir yang terkenal yaitu tafsir Al-Mizan. Kita di Indonesia juga sudah ada terjemahannya ini, Al-Mizan. Ya, walaupun kalau tidak salah belum sempurna atau sudah sempurna. Ya. Secara zahir maksud dari Imam alaihissalam dari dua ma'rifat adalah yaitu ma'rifat terhadap ayat-ayat anfus dan afaki, dua. Jadi ada ayat yang ada pada diri kita, ini ayat anfusi dan ayat-ayat afaki. Karena tadi ayatnya kita sebutkan. Nih, kami akan perlihatkan tadi. Sanurihim, kita sudah lihat tadi sore. Surat Fussilat, surat 41. Sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haqqu hatta yatabayyana lahu annahul haqqu min rabbih. Kami akan tunjukkan, perlihatkan ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kami, jejak-jejak kami, sidik jari kami, fil afaq, di seluruh afaq, seluruh semesta, universe, bahkan metaverse, bahkan multiverse. Belakangan terkenal metaverse. Fil afaqi, wa fi anfusihim, dan dalam diri nafsu mereka sendiri. Ya. Jadi hatta tabayan, jadi sanurim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim. Hatta yatabayyana lahu annahul haqqu min rabbih, sampai jelas baginya bahwa huwa, dia Allah atau Al-Qur'an itu adalah kebenaran hakiki. Ya. Ini ayat surat Fussilat ayatnya 53. Dengan melakukan kontemplasi terhadap ayat-ayat anfusi, diri kita maksudnya, dan afaki, yaitu alam semesta. Dalam al-faqi juga ada kata-kata alladzina wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, itu adalah afaki. Akan membawa kita kepada pengenalan kepada Allah, yang akan berimplikasi kepada pemahaman akan kehidupan abadi manusia, yang dapat mendidik manusia untuk meraih kesempurnaan akhlak dan insania. Di samping itu, untuk mendapatkan kesempurnaan mesti berpegang kepada keyakinan tauhid, nubuah, dan ma'at. Ya, jadi jemaah sekalian, jadi sebetulnya itu prinsip itu ada 3 sebetulnya, itu usul. Nanti di breakdown menjadi 5. Ya. Jadi keyakinan tauhid, kemudian nubuah, kemudian ma'at. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya itu usul itu yang penting daripada agama itu. Jadi usul agama, usuluddin, usuluddin, ya, usul ad-din, ya, kita benar-benar tadi ad-din. Ya. Itu ada 3 tuh. Yang pertama, ya, adalah mengenal Allah, ilahiyah, ya, ketuhanan, di masalah ketuhanan. Kemudian yang kedua adalah kenabian. Ya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah maaf. Ya. Jadi sebetulnya ini 3. Nah, tetapi apa penghubung antara ketuhanan dan kenabian? Yaitu keadilan. Maka dibikinlah sini al-adl al-ilahi. Ya, jadi sini dibuatlah di sini keadilan ilahi, keadilan. Ya, jadi dibikin di sini. Jadi sebetulnya ada tambahan, karena penghubung antara ketuhanan dan kenabian. Kenapa Allah mengutus kenabian? Tanda keadilannya. Ya. Kenabian ke sini apa penghubungnya? Nah, adalah imamah. Jadi masuklah, imamah di sini. Ya.
Jadi akhirnya jadi 5 sebetulnya. Jadi intinya itu cuma 3. Ketuhanan, kenabian, dan ma'at. Tambah jadi keadilan ilahi dan imamah di sini. Karena pelanjut kenabian ya imamah. Ya. Jadi imamah ini bagian tak terpisahkan dari kenabian. Ya, tetapi karena di masyarakat Islam kita banyak yang berhenti pada nabi dan tidak ada kelanjutannya, maka kemudian ditambahkan supaya lebih jelas bahwa kenabian itu harus berlanjut oleh orang yang juga suci sebagaimana sucinya para nabi. Kalau nabi itu adalah maksum, maka pelanjut kenabian juga harus adalah maksumin. Nah, mereka itu disebut dengan imamah, para imam. Jadi kemudian ma'at, yaitu kembali, tempat kembali. Ma'at lawannya mab'at, awal. Ya, mab'at itu sumber awal. Kemudian kita kembali kepada ma'at, tempat kembali. Jadi Allah itu adalah mabda dan sekaligus ma'at. Allah itu awal dan sekaligus akhir. Allah sendiri menyebutnya huwal awal wal akhir. Al-awal dia adalah mabda, al-akhir dia adalah ma'at. Kita semuanya innalillah dari mabda wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada dia sebagai ma'at. Ya, jadi ini dibicarakan di sini. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi 3 tauhid. Maka peran agama yang benar, hak ini yang benar, dan syariat ilahi, syariat Allah dalam membimbing manusia dalam meraih kesempurnaan dan kebahagiaan sangatlah penting, sangatlah urgent. Ya. Peran agama, syariat ilahi, perannya dalam membimbing manusia meraih kesempurnaan dan kebahagiaan sangat-sangatlah penting. Dan dalam menapaki jalan hidayah ini, kedua jalan yaitu jalan anfusi, diri, afaki, alam semesta, sangatlah berpengaruh dan bermanfaat dalam mengantarkan manusia kepada agama, keimanan, dan ketakwaan. Namun berjalan pada jalan ayat-ayat anfusi lebih bermanfaat. Jadi lebih tinggi tadi, kalau lebih kuat daripada afaki. Karena kita tidak bisa juga mengenal afaki secara benar kalau kita tidak bermula dari diri. Sebab berjalan pada jalan anfusi, mengenal Allah melalui jalan diri, akan memberikan hasil ma'rifat hakiki dan hakikat ma'rifat. Jadi jemaah sekalian berbahagia, dari 2 jalan itu sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, maka yang paling ditekankan adalah wa fi anfusihim, karena Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa nafsin wa ma sawaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Jadi semuanya berkumpul tentang pentingnya jalan nafs, ya. Jadi pentingnya jalan anfusi, ya. Karena man arafa nafs, faqad arafa rabbahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pembahasan kita ini membawakan kita kepada satu satu pemahaman yang lebih utuh mengenai Islam, bahwa Islam itu sebetulnya adalah jalan menuju kepada kesempurnaan. Islam dengan berbagai macam item-itemnya di dalam, seperti syariat tadi, puasanya, ibadah, salatnya, dan sebagainya. Semuanya di dalam, hukum-hukumnya adalah dalam rangka membawa orang menuju kepada kesempurnaan. Ya, ini adalah tanggal 12 bulan 3 22. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kalau di chat tidak ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau kita kembalikan kepada pembicaraan seluruh kupasan sebelum ini, maka saya ulang balik dan perbetulkan bahawa melalui makam akliyah kita akan mampu menuju kepada hakiki tasyri'i tadi. Lalu ini membuka pintu hakiki takwini kita untuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini adalah kesatuan yang tidak terpisah walaupun kita bagikan kepada 3 hukum tadi. Barakallahu fi. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia,
Udah benar ini yang dikatakan Pak Nur. Ya, jadi sudah sejalan tadi dengan pembahasan kita. Jadi kenapa disebut dengan makam akal ini? Sudah benar ini istilahnya Pak Nur. Kenapa? Karena mulai dari diri sendiri. Jadi man arafa nafsah, maka arafa rabbah. Apa yang kita kenal pada diri kita? Kita kenal pada diri kita karena Allah memberikan kepada kita kekuatan seperti yang ada pada dirinya, yaitu kekuatan akli. Akal ini sebetulnya bahkan sampai disebut bertingkat-tingkat. Dan akal pertama itu kalau kata Ibnu Sina adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah itu adalah akli sebetulnya. Kan kecerdasan mutlak itu Allah. Ingat, alat untuk cerdas, pintar, berilmu kan akal ini. Iya. Nah, Allah itu adalah yang maha mengetahui. Allah itu adalah yang maha pintar, yang maha cerdas. Makanya Ibnu Sina mengatakan Allah itu yang merupakan akal pertama. Turun menjadi akal kedua, akal ketiga, akal keempat, kata Ibnu Sina. Bertingkat-tingkat itu akal. Nah, jemaah sekalian, perjalanan akliyah ini juga dibicarakan oleh Mullah Sadra dalam Al-Asfar Al-Arba'ah. Jadi perjalanan itu adalah, Al-Asfarnya itu adalah fil akliyah, dalam hal akal sebetulnya. Kalau kita lihat Al-Hikmah Al-Muta'aliyahnya itu Mullah Sadra. Perjalanan itu Al-Asfarnya itu, Asfar itu kan perjalanan. Untuk jamak dari safar. Al-Asfar Al-Arba'ah, jadi safar 4 perjalanan itu. Apanya yang berjalan? Al-Aqliyah, jadi mulai dari akal. Ya. Makanya jemaah sekalian, untuk membuat orang Islam tidak sempurna, ya larang menggunakan akal. Kalau beragama tidak boleh menggunakan akal, nah itu dia akan menuju kepada, tadi istilahnya degradasi. Bukan menuju kepada kesempurnaan, tapi melakukan degradasi terhadap manusia. Nah, jadi makam akli yang pertama ini kenapa? Karena mengenal diri sendiri. Ya. Nah, dengan mengenal diri sendiri, kita mengenal dia. Ya. Ini disebut dengan hakikat tasyri'. Kenapa? Karena mengenal diri kita, pertama, bahwa diri kita itu adalah makhluk. Tetapi kemakhlukan kita itu akan menjadi sirna, fana, apabila berjumpa dengan dia. Jadi kita makhluk, tapi kemakhlukan kita itu menjadi fana berjumpa dengan dia. Nah, siapa dia? Hakikat. Nah, pertanyaannya bagaimana sampai di sana? Allah datang dengan agama melalui syariat. Ya, inilah lahirlah makam berikutnya, makam tasyri'i namanya. Ya. Makanya biasanya sampaikan bahwa hukum-hukum yang bekerja pada diri kita itu sebetulnya juga ada 3. Ada hukum takwini, ada hukum tasyri'i, ada hukum ikhtiari, akal. Hukum akal itu ikhtiari, karena kalau kita berikhtiar, akal pakainya. Jadi hukum takwini alam, hukum ikhtiari akal, baru kemudian syariat datang. Ya, jadi akal dengan mengenal diri kita sendiri. Lalu kemudian setelah kita mengenal diri kita, kita tahu apa tadi berdasarkan pembahasannya. Hak-hak kita, kewajiban kita kepada Allah. Hak dan kewajiban kita sebagai hamba. Maka kemudian kita menerima tasyri'. Apa itu tasyri'? Syariat. Ternyata ini adalah jalan. Ya, jembatan yang Allah berikan kepada kita untuk naik ke atas. Akal kita menyadarkan kita tentang adanya Dia yang maha terang, maha sempurna, dan kita kemudian muncul kerinduan untuk mencapai Dia. Dengan cara apa? Syariat. Makanya misalnya sholat itu disebut dengan mi'rajul muslimin, mu'minin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu misalnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang melakukan perbuatan fahsya dan munkar? Jiwa yang kotor. Jadi sholat itu artinya apa? Membuat orang semakin sempurna. Aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitu ya dengan puasa. Dengan puasa la'allakum tattaqun. Lalu kemudian masuk lagi pada makam takwini sebetulnya. Karena sini dengan patuh taat di sini merasa kita sekarang berada di alam. Kita tidak pernah lepas dari alam. Udara, matahari, cahaya, siang dan malam, ternyata semuanya adalah merupakan tangan-tangan Tuhan, sentuhan Tuhan. Adalah merupakan rahmatnya. Sehingga apa yang terjadi? Kita merasa berada dalam buayannya. Kita merasa berada dalam pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah merasa lepas daripadanya. Jadi kehadiran kita di dalam alam, kita merasa alam ini adalah tangan-tangan kasih daripada Allah. Sehingga terjadilah kecintaan antara manusia dengan alam, satu kesatuan. Kenapa? Karena alam ini sebagai ayat takwin ini adalah caranya Tuhan. Dengan akal kita bergerak ke atas, maka kemudian untuk sampai ke atas menggunakan jembatan syariat, begitu kita sampai ke atas kita merasakan bahwa ternyata semua ini bersumber dari Dia.
Sehingga alam semesta ini kita rasakan sebagai apa? Sebagai jamahan tangan Tuhan. Sentuhan cinta dan kasih sayang Tuhan. Kalau kita berasyik masyuk kan harus ada pelukan, harus ada pangkuan. Dan Allah, karena kita rindu kepadanya, dia akan menerima kita, memangku kita, memeluk kita, mendekap kita dengan apa? Dengan alam takwa ini. Nah inilah saya kira dikatakan tadi Pak Nur dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah makna kita berasal dari Allah dan memang kembali kepada Allah. Kita berjalan sebetulnya di jalan Allah. Kita tidak pernah keluar dari jalan Allah. Itulah sebabnya Mulla Sadra menyebut 4 perjalanan. Pertama adalah dari khalq menuju kepada hak, dari makhluk menuju kepada Allah sebagai al-khaliq. Sampai di sana kita berjalan di atas sana. Berputar-putar untuk menyerap seluruh nama-namanya. Setelah kita mengambil semuanya, turun bersama dengan Allah, bersama dengan nama-nama itu. Setelah sampai ke bawah, manusia berjalan di tengah-tengah manusia, menyebarkan rahmat lil alamin, menyebarkan panduan, huda kepada manusia. Orang ini menjadi furqan di tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena dia berjalan di tengah-tengah manusia bersama dengan Allah. Ya, fil khalq ma'al haq, di tengah-tengah khalik, di tengah-tengah makhluk bersama dengan khalik, bersama dengan al-haq. Jadi jemaah sekalian sebagai inilah para nabi dan rasul naik ke atas terus kembali lagi ke bumi, tengah-tengah manusia untuk berjalan di tengah-tengah kita bersama dengan al-haq. Nah inilah saya kira perjalanan sempurna daripada manusia. Terima kasih banyak atas rangkuman daripada Pak Nur. Berikutnya lagi. Ada lagi pertanyaan Ustadz? Ada 2 pertanyaan, silahkan. Baik. Yang pertama ada siapa nih? Bu Yeni ya. Izin bertanya mengenai ayat-ayat Anfusi dan ayat-ayat Afaki tadi. Berarti alam semesta kecil dari diri kita ini. Alam semesta, jadi berarti alam semesta kecil diri kita adalah percikan alam semesta besar. Ya, jadi alam semesta kecil diri kita adalah percikan alam semesta besar. Nah, ini kita harus move in dulu baru bisa move on menurut cara Ustaz. Jadi jemaah sekalian perlu kita sampaikan bahwa kalau dalam dunia irfan itu terbalik ini. Justru alam semesta ini sebetulnya adalah alam sagir. Ya, sedangkan diri kita itu adalah alam kabir. Ya. Jadi alam semesta ini kan mengabdi kepada manusia. Ya, bukan manusia mengabdi kepada alam, alam mengabdi kepada manusia agar manusia mengabdi kepada Tuhannya. Jadi alam semesta ini adalah sebetulnya adalah alam sagir. Lalu diri manusia, nafsu manusia yang merupakan alam kabir. Alam sagir, alam kabir ini dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan mikro dan makrokosmos. Jadi alam semesta lah yang sebetulnya mikrokosmos, sedangkan diri manusia adalah makrokosmos. Itu dalam pandangan irfani. Sedangkan kalau dalam pandangan sains, ya tentu terbalik. Pandangan sains itu manusia adalah mikrokosmos, alam semesta adalah makrokosmos. Alam semesta adalah alam kabir, sedangkan diri manusia adalah alam sagir. Itu kalau dalam pandangan dalam pandangan sains. Ya, jadi kalau dalam pandangan irfan tidak. Ya. Dia move in bergerak ke dalam baru bisa bergerak. Jadi tapi benar berikutnya benar yaitu move in dulu baru move on. Karena kalau kita tidak masuk ke dalam, bagaimana kita bisa bergerak? Yang bergerak itu kan diri kita. Jadi harus masuk dulu ke dalam diri kita. Yaitu harus istilahnya Al-Quran wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi diving dulu ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa diving ke dalam diri kita, ya bagaimana kita bisa bergerak? Ya. Seperti itulah. Kemudian dari Pak Burhan, nafs yang tunduk membawa kepada kepatuhan kepada Allah, bagaimana pula dengan qalb? Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan bahwa nafs ini sebetulnya bentuk umum. Ya, jadi itu kan banyak lapisan-lapisannya. Yang paling luar itu namanya nafs. Jadi kita gambarkan. Jadi nafs ini adalah lingkaran paling luar. Ya. Di dalam nafs ada kekuatan namanya kesadaran. Ya. Dalam kesadaran apa yang harus disadari pertama kali? Yaitu qalb. Ya. Ternyata qalb itu ternyata fleksibel, lentur. Ya. Bisa naik turun. Itu adalah nafs.
qalb. Makanya kalbu itu kan naik turun. Ya muqallibal qulub. Lalu kemudian di dalam kalb masih ada lagi namanya fuad. Nah, itu sering disebut dalam Al-Qur'an. Ya, jadi maka dabal fuad itu Nabi maka dabal fuad ma'ra'a. Jadi fuadnya Nabi tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Jadi fuad. Nah, Al-Qur'an mengatakan wajalallahumus sam'a wal absara wal afida, itu fuad. Ya, jadi fuad itu di dalam. Nah, di dalam fuad masih ada lagi namanya sir. Nah, di dalam sir itu apa? Yang ada adalah sirrur asrar, rahasia dari segala rahasia. Jadi dengan demikian kalau dikatakan bahwa bagaimana dengan qalb, ya. Jadi kalau misalnya nafs otomatis intinya di dalam qalb. Kalau kita tadi bicara akal, akal itu letaknya di qalb. Karena berdasarkan surat 22 surat Haji ayat 46 Allah mengatakan afalam yasiru fil ard fayakuna lahu qulubun. Qulub ini kalbu. Ya, fayakuna lahu qulubun yaqiluna biha. Kalbu itu digunakan untuk menggunakan akal. Jadi dalam Al-Qur'an kata akal itu tidak ada bentuk noun, kata benda. Semuanya dalam bentuk verb, kata kerja. Semuanya fiil. Tidak isim dalam bahasa dalam Al-Qur'an tentang akal. Semuanya yaqilun, ta'qilun, akalu itu kata kerja semua. Itu semuanya adalah verb. Itu semuanya adalah fiil. Nah, kalau begitu kalau dia fiil apa bendanya? Nah, bendanya ataukah isimnya adalah kalbu. Jadi kalbu itu adalah isimnya, sedangkan pekerjaannya namanya yaqilun, yaqilu, akalu dan sebagainya. Seperti itu. Ada lagi Pak Us kalian? Saya Ustaz. Ya silakan. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, Puan. Kembali yang tadi Ustaz soal apa tuh? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ya, saya sedikit ingin mendalami itu Ustaz. Soal nafs ya Ustaz. Yang ada yang kita maksud nafs itu kan seluruh potensi yang ada dalam diri kita Ustaz ya. Iya. Nah, yang menyebabkan apa? Makam nafsi itu dijadikan sebagai pintu untuk mengenal dia, itu sungguhnya apa Ustaz? Apakah karena tadi ada yang mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi gitu. Apakah karena faktor ruh itu Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah sekalian berbahagia, perlu kita sampaikan bahwa nafs kita ini terbentuk dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur jasmani, unsur tanah, kita ini dari tanah, lalu kemudian berkembang menjadilah sempurna. Faida sawaitu, setelah sempurna, wa nafakhtu fina, baru masuk ruh. Jadi setelah berjumpa antara unsur tanah dan unsur ilahiyah dalam bentuk roh, lahirlah nafs. Jadi dengan demikian nafs ini ada apa? Mencakup jasmani dan rohani. Jadi kalau ada kata-kata wa fi anfusikum afala tubsirun, maksudnya memperhatikan bukan hanya jiwa kita, tapi juga tubuh kita. Ya, misalnya kok mata kita cuma kecil begitu, tetapi kok bisa menjangkau seluruh alam, luar biasa. Mata kita itu juga kok ada hitam di tengahnya. Coba, mata kita itu ada hitam di tengahnya, tapi kok bisa menangkap semuanya. Dan hebatnya lagi pada saat kita melihat hitamnya itu tidak kita lihat. Adakah di antara Bapak Ibu sekalian melihat hitamnya matanya? Padahal benar-benar di mata kita itu ada unsur hitamnya. Ya, luar biasa. Mata kita kecil sekali seperti kelereng, seperti gunduk. Tetapi bisa menangkap semuanya. Dengan mata lah kita mempersepsi dunia. Dengan mata kita bisa mengetahui bentuk-bentuk, warna-warna, dan tekstur-tekstur. Dengan mata lah kita mengatakan inilah dunia. Iya. Dan kita lihat saudara-saudara kita yang lahir dalam keadaan tunanetra benar-benar kesulitan dalam berinteraksi secara bebas karena mereka tidak punya mata. Nah itu mulai daripada tubuh kita. Kok bisa lagi berkedip-kedip mata kita itu tanpa kita atur? Nah itulah semuanya dari diri kita. Jadi nafsu ini mencakup jasmani dan rohani. Nah, jasmani dan rohani. Nah jasmani ini punya intisari, punya jauhar juga. Apa jauharnya? Nafsu kita hawa. Ya. Lalu ruh, apa jauharnya ruh tadi? Itu tadi adalah akal, kalb, yang di dalamnya ada fungsi akal. Iya. Jadi masing-masing ada. Nah, maka di dalam nafsu itulah terjadilah pergulatan itu. Apakah pengaruh jasmani yang berbentuk hawa yang menang, ataukah pengaruh rohani
yang berbentuk akal yang menang. Terjadilah antara Aqliyah dan Hawa. Ya. Nah, diceritakan di dalam surat Al-Maidah, penyebabnya agama-agama terdahulu itu bermasalah karena mereka hanya mengikuti yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, bima la tahwa anfusuhum. Ya, yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Itu di dalam surat Al-Maidah kita bisa baca. Ya, mereka tidak mengikuti kalau bima la tahwa anfusuhum. Kalau tidak cocok dengan hawa nafsu. Tahwa itu hawa, anfus nafs. Kalau tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Mereka hanya mau menerima yang sejalan dengan hawa nafsu mereka. Dengan demikian, kata-kata nafs itu mencakup dua-duanya. Tetapi substansinya, jauharnya, intisarinya ada pada qalb. Di situ ada yang namanya peran akal, namanya akal tadinya. Karena akal itulah yang akan menghubungkan kita dengan dunia luar sekaligus dunia dalam. Dunia luar adalah dunia eksternal, dunia dunia indrawi. Dunia dalam, dunia esoteris adalah dunia non materi. Akal lah yang memfungsikan, yang memperkenalkan itu kepada kita. Sehingga dengan memfungsikan akal harusnya terjadi satu kesatuan, terjadi yang disebut dengan sinkronitas, integralitas antara alam luar dengan alam dalam. Allah menyebutnya wa zahiru wal batin. Tidak ada dikotomi, gap antara luar dan dalam. Nah, jemaah sekalian berbahagia, sehingga perjalanan kita manusia seperti dikatakan tadi, mulai dari luar kita bisa menggunakannya, yaitu ayat anfusi. Ya, ayat anfusi, lalu kemudian bergerak masuk ke dalam ayat afaki tadinya. Kemudian kita bergerak menyaksikan semuanya, bisa masuk kepada diri kita. Tapi intinya pada diri kita. Kita masuk karena dengan melihat alam semesta begitu canggih, pasti ada penciptanya. Di mana kita menemukan penciptanya? Ternyata dalam diri kita. Lahirlah ayat anfusi. Maka di dalam rentetan ayat tadinya, yang pertama disebutkan afaki, sanurihim ayatina fil afak wa fi anfusim. Tapi penyebutan afak duluan, kata buku Irfan kita tadi, bukan berarti dia yang paling mengantarkan orang kepada kebenaran, tetapi ayat-ayat anfusi. Tetapi untuk sampai ke anfusi dengan melihat alam semesta. Karena dengan melihat alam semesta ini kita berkaca. Tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Pasti ada penciptanya. Nah, pertanyaan bagaimana menemukan penciptanya? Ternyata melalui diri kita sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal pencipta daripada alam semesta dan dirinya sendiri. Seperti itu, Pak. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ada pertanyaan lagi satu dari Bu Yeni, Ustaz. Ya, silakan. Apakah bersedekah dan berinfak untuk membersihkan jiwa hanya dalam bentuk materi? Terima kasih. Ya, tentu juga kalau bersedekah dan berinfak terutama dengan materi, tapi tidak hanya materi tentunya. Ilmu juga bisa diinfakkan. Cuma kalau ilmu diinfakkan kan tidak berkurang, itu kelebihan, itu masalahnya. Jadi tidak ada orang bisa terlepas dari jeratan ilmu, karena ilmu itu tidak menjerat. Ya, yang menjerat itu harta, gitu Bu Yeni. Jadi kalau misalnya pikiran tidak menjerat, karena pikiran itu memang justru menjadi alat mengantarkan kita kepada Allah. Tanpa kalau pikirannya tidak digunakan atau diserahkan kepada orang, ya justru kemudian tidak mengantarkan kita. Oleh sebab itulah pikiran, pengetahuan, akal, dan hasil-hasilnya seperti ilmu, itu adalah non-materi. Apa artinya non-materi? Walaupun disedekahkan tidak berkurang. Jadi sedangkan yang namanya bersedekah itu adalah mengeluarkan, membersihkan. Ya, dengan demikian bersedekah dan berinfak tentu bisa digunakan pada apapun juga. Tetapi secara spesifik yang dibicarakan dalam Al-Quran adalah kecintaan kita kepada harta benda duniawi. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.